Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan beberapa teknologi persenjataan. Yang pertama, kita akan membahas tank. Tank adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Ciri utama tank adalah pelindungnya yang biasanya adalah lapisan baja yang berat. Senjatanya yang merupakan meriam besar yang terletak di bagian kepala, serta mobilitas yang tinggi untuk bergerak dengan lancar di segala medan. Sejarah tank dimulai dengan Perang Dunia Pertama, ketika kendaraan lapis baja mulai diperkenalkan di semua medan pertempuran sebagai respon terhadap masalah-masalah perang jurang yang menghantarkan ke era baru perang mekanik. Meskipun awalnya sederhana dan tidak dapat diandalkan, tank akhirnya menjadi andalan pasukan darat. Pada Perang Dunia Kedua, desain tank telah maju secara signifikan dan tank digunakan dalam jumlah banyak di semua medan perang. Perang dingin mulai munculnya tank doktrin modern dan munculnya tujuan umum tank tempur utama. Tank ini masih menjadi tulang punggung operasi tempur darat di abad ke-21. Yang kedua, kita bakal ngebahas tentang pesawat pengebom. Pesawat pengebom mulai muncul bersama dengan pesawat tempur, yaitu pada awal Perang Dunia I. Pada awalnya hanya berupa pilot yang menjatuhkan bom sederhana dari pesawatnya. Jerman menggunakan Zeppelin sebagai pesawat pengebom karena mereka memiliki jarak jangkau dan kapasitas untuk membawa bom dari Jerman ke Inggris. Dengan perkembangan desain pesawat dan peralatan, mereka mulai dibantu oleh pesawat dua sayap multimesin besar untuk pengeboman strategis jarak jauh, khususnya pada malam hari. Pada saat itu, pesawat pengebom merupakan pesawat tersendiri dan bentuknya juga sangat berbeda dari pesawat lain. Ini adalah akibat kurangnya kemampuan kekuatan mesin pesawat, yang berarti untuk membawa jumlah bom yang tepat dibutuhkan pesawat dengan banyak mesin. Hasilnya adalah pesawat yang benar-benar besar dengan efisiensi yang lumayan baik. Dengan kekuatan mesin sebagai pembatas utama, dengan ditambah keinginan untuk meningkatkan akurasi, desain bomber cenderung dibuat untuk 1% saja. Yang ketiga, kita bakal ngebahas tentang bom atom. Pada tahun 1905, Albert Einstein merumuskan dalam teori-teori relativitas khusus. Menurut teori ini, massa dapat dianggap sebagai bentuk lain dari energi. Menurut Einstein, jika entah bagaimana kita bisa mengubah massa menjadi energi, akan mungkin untuk membebaskan sejumlah besar energi. Selama dekade berikutnya, langkah besar diambil oleh Ernest Rutherford dan Niels Bohr menjelaskan struktur atom yang lebih tepat. Mereka mengatakan dari inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang berputar di sekitar inti. Itu adalah inti. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa harus dipecah atau meledak jika energi atom akan dirilis. Pada tanggal 16 Juli 1945, bom atom pertama atau A-bom diuji di Alamogordo, New Mexico. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Enola Gay, pesawat Amerika, menjatuhkan bom atom pertama yang pernah digunakan dalam peperangan di Hiroshima. Jepang akhirnya menewaskan lebih dari 140.000 orang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua, kali ini di kota Jepang Nagasaki. Walaupun meleset 1 mil dari sasaran, tapi membunuh 75.000 orang. Yang keempat, kita akan membahas tentang shuriken. Shuriken adalah senjata tradisional Jepang yang berbentuk seperti bintang yang dilemparkan kepada musuh dan sasaran. Kadang digunakan untuk menusuk, memotong, dan membunuh klien. Shuriken umumnya dari logam. Shuriken adalah senjata yang paling sering digunakan setelah katana dan naginata. Ilmu bela diri yang menggunakan shuriken disebut shuriken jutsu. Shuriken jutsu pada dulunya diajarkan di perguruan ninja. Shuriken ini dikenal dengan sebutan bintang ninja. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas panah. Panah adalah alat yang dipercaya telah ditemukan 10.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, panah ditemukan dan digunakan untuk bertahan hidup serta berperang. Namun, semakin majunya dan semakin modernnya dunia ini, perkembangan telah terjadi sehingga panah tidak lagi digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup ataupun berperang. Saat ini,
esensi sebuah panah berubah menjadi salah satu cabang olahraga. Sampai saat ini, busur tertua diketahui datang dari rawa Holmegaard di Denmark. Akhirnya, busur menggantikan pelempar tombak sebagai sarana utama untuk melepaskan batang peluru dan setiap benua Australia. Material busur pertama kali dibuat dari bahan tulang dan kayu ditambah tali, otot atau material fleksibel lain yang dikatakan di antara kedua ujungnya. Yang keenam, cyber weapon. Cyber weapon umumnya didefinisikan sebagai agen malware yang digunakan untuk tujuan militer, paramiliter, atau intelijen sebagai bagian dari serangan cyber. Ini termasuk virus komputer, trojan, spyware, dan worm yang dapat memasukkan kode yang rusak ke dalam perangkat lunak yang ada, menyebabkan komputer melakukan tindakan atau proses yang tidak diinginkan oleh operatornya. Yang ketujuh, pistol. Sebuah meriam genggaman tangan, senjata api genggaman bervolusi hingga menjadi pistol yang mudah digunakan dan didapatkan. Meriam tangan tertua terbuat dari perunggu tahun 1928 yang ditemukan di situs distrik Acheng, Heilongjiang, Cina. Meriam tangan dioperasikan minimal 2 orang. Satu orang menggenggamnya di depan dada, yang lain menyulut api. Dan bukti paling awal dari meriam tangan adalah gambaran arsitek dari toko yang menghunus senjata api, ditemukan di sebuah gua di Sichuan, Cina dari abad ke-12. Eliza Holliden Collier dari Boston menciptakan flintlock revolver sekitar tahun 1814, antara 1819 sampai 1824. Evans dan Son di London memproduksi sekitar 10.000 senjata ini, digunakan oleh pasukan Inggris di India. Samuel Colt melihat senjata ini ketika menjadi awak kabin kapal penjara Corvo pada 1832. Dia pun terinspirasi membuat senjata sendiri, percussion cap revolver, karena diproduksi di Peterson, New Jersey. Revolusinya bernama Colt Peterson. Sejak itu perkembangan rencana bangun dan mekanik pistol berkembang luar biasa. Selain memicu pembuatan revolver perlu juga memicu pembuatan pistol bermagazin. Varian terus bermunculan dari masa ke masa. Revolver sendiri tergantikan oleh pistol semi-otomatis dan pistol otomatis. Dan yang terakhir, meriam. Meriam pertama kali digunakan di Tiongkok sebagai arteri mesiu paling tua, dan meriam genggam pertama kali muncul pada pertempuran Ain Jalut antara Mesir dengan Mongol di Timur Tengah. Meriam atau kanon adalah sejenis arteri yang umumnya berukuran besar dan berbentuk tabung, yang menggunakan bubuk mesiu atau bahan pendorong lainnya untuk menembakkan proyektil. Penggunaan pertama meriam di Eropa diperkirakan terjadi di Iberia pada saat rekonquista antara Kristen dengan Islam pada abad ke-13. Di Inggris, meriam pertama kali digunakan dalam perang 100 tahun pada pertempuran Crecy tahun 1346. Pada abad pertengahan inilah meriam menjadi senjata standar perang yang efektif terhadap infanteri dan bangunan. Setelah masa abad pertengahan, meriam-meriam berukuran besar mulai ditinggalkan, digantikan dengan meriam ringan yang lebih banyak dan mudah digerakkan. Selain itu, teknologi dan taktik-taktik baru juga dikembangkan dan membuat benteng-benteng pertahanan menjadi tidak berguna. Akibatnya,
Dikembangkan juga teknologi benteng bintang yang khusus dibuat untuk menahan serangan dari meriam. Teknologi meriam juga mengubah peperangan laut. Angkatan Laut Britania Raya pada masa itu termasuk pihak yang mulai menggunakan kekuatan meriam. Dengan kembangkannya laras melingkar, tingkat keakuratan meriam menjadi semakin tinggi, membuatnya semakin mematikan, khususnya terhadap infanteri. Pada Perang Dunia I, mayoritas kematian disebabkan oleh meriam. Meriam juga banyak digunakan pada Perang Dunia Kedua.